Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat 45 surah Al-An'am, dan surah 45 ayat 45 ini dan beberapa ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita tentang ancaman, ya, dari ancaman Allah kepada orang kafir. Dan karena ini adalah surah yang turun di Mekah, maka kita katakan ini ancaman kepada mereka orang-orang Quraisy pada ketika itu yang ada di Mekah, yang mereka membangkang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengancam dengan menurunkan azab kepada mereka, ya. Allah sebutkan di ayat 40 misalnya, Allah katakan qul ara'aitakum in ataakum azabullah aw atatkumus saa'ah. Jadi bagaimana jikalau Allah mendatangkan kepada kalian azab dan Allah mendatangkan kepada kalian kiamat. Dan seterusnya di bawahnya, ya. Jadi Allah juga menjelaskan bagaimana tentang orang-orang yang ditimpakan bencana ataupun malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang seketika mereka lupa atas apa yang selama ini mereka lakukan berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, dan ini pada masa yang sama menunjukkan bahwa apa yang selama ini mereka sembah itu sesungguhnya itu bukanlah Tuhan seperti yang mereka yakini gitu, ya, walaupun mereka mengatakan Tuhan. Dan ini juga semacam bantahan Allah kepada orang-orang Mekah pada ketika itu, bahwa mereka sebenarnya menentang hati nurani mereka sendiri. Jadi mereka menentang hati kecil mereka sendiri. Jadi mereka tidak jujur pada diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka senang, ketika mereka dalam kondisi baik, ya, kondisi yang kondusif, mereka itu menyekutukan Allah, mereka membelakangi Allah Subhanahu wa taala, menolak Allah sebagai Tuhan. Tapi giliran mereka dapat musibah, dapat masalah gitu, ya, mereka datang kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Allah sampaikan kepada kita tentang orang-orang yang diberi musibah tetapi dia tetap dalam kondisi durhaka dan membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sampai Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bih. Jadi sehingga ketika mereka hidup dalam kelalaian, kealpaan, ya, daripada teguran Allah Subhanahu wa taala, nah Allah gantikan hukuman. Jadi yang tadinya berupa hukuman fisik, ya, jadi Allah buat mereka misalnya sakit, ya, atau misalnya Allah sempitkan rezeki mereka atau hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian Allah ganti itu semua dengan kehidupan yang lapang, kehidupan yang sehat, rezeki yang melimpah dan seterusnya. Jadi dari yang negatif menjadi positif. Nah, di mana nanti pada akhirnya hukuman yang berwujud positif inilah yang akan membinasakan mereka. Nah, dan Allah sebutkan faquti'a adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini salah satu cara Allah membinasakan mereka orang kafir. Jadi ada yang diberi kesempitan dan ada yang diberi kelapangan. Nah, kemudian di ayat 46 Allah di sini kembali memberi ancaman, ya, kepada mereka orang-orang kafir dan terutama kepada penduduk Quraisy, ya, penduduk Mekah Quraisy pada ketika itu. Allah sebutkan di sini qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih unzur kaifa nusariful ayati thumma hum yasdifun. Nah, jadi kalau di belakang Allah menyebutkan kalimatnya misalnya qul ara'aitakum in ataqa adzabullah aw atatkumus saa'ah. Di sini kan Allah katakan azab begitu, ya. Jadi lalu di ayat yang 46 ini Allah katakan bagaimana jika Allah misalnya mengambil daripada kalian sama'akum, pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan menutup hati-hati kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa azab yang
diceritakan di belakang itu sifatnya lebih kepada azab fisik gitu. Nah, karena yang ini bukan azab fisik gitu ya. Dan ini lebih kepada istidraj. Seperti yang disebutkan di belakang, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna abwaaba kulli syai'. Jadi ketika mereka lupa atas azab fisik yang Allah berikan kepada mereka, nah kemudian Allah alihkan azab fisik itu kepada azab non fisik. Nah, jadi Allah ambil penglihatan, pendengaran, Allah tutup hati. Nah, ini azabnya sifatnya dia non fisik. Jadi ini bukan dibutakan mata. Jadi bukan mata fisik ini yang buta, ya, bukan mata biologis, dan begitu juga bukan telinga biologis ini. Jadi menjadi dia tidak jadi bisu, tidak bisa mendengar suara begitu. Nah, bukan itu. Nah, tetapi lebih kepada, jadi seperti ayat di dalam salah satu surat di sana Allah sebutkan, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walhum a'yunun la yabsuruna biha walhum adhanun la yasma'una biha. Jadi ulaika kal an'am balhum adall. Nah, jadi ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat mereka dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kenapa? Karena dulu ketika di dunia mereka tidak mau menggunakan hati. Jadi mereka punya hati tapi tidak mau mereka gunakan hati tersebut. Mereka tidak mau berpikir menggunakan hati. Nah, kemudian mereka punya mata tapi mereka tidak melihat. Walau absar laib apa namanya? A'yun laib apa namanya ya? Laib suruna biha. Jadi mereka punya apa namanya? Punya mata tapi mereka tidak melihat dengan mata itu. Jadi maksudnya bukan matanya tidak nampak. Begitu juga dengan telinga. Lahum adzan tapi mereka tidak bisa mendengar. Nah, nanti Allah serupakan mereka ini dengan ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Nah, binatang ternak itu punya mata. Binatang ternak itu punya telinga. Ya, mereka juga kalau dibuka badan mereka itu, kalau kita sembelih itu binatang, kita akan temukan di dalam badan binatang itu ada jantung. Ya, jantung inilah yang kemudian kita namakan sebagai hati, qalb, jantung. Jadi binatang juga punya jantung. Jadi yang memompa darah mereka dan ya membawa darah ke seluruh tubuh binatang tersebut. Nah, tetapi kenapa pada mata binatang? Jadi dia melihat tapi dia tidak bisa memaknai apa yang dia lihat. Nah, begitu juga apa yang mereka dengar. Nah, sehingga nanti ada satu ayat dalam Al-Qur'an, di sana Allah katakan, "Matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bihi la yasma'u illa du'a wa nida, summun bukmun fahum la ya'qilun." Jadi orang kafir ini mirip-mirip kata Allah ini dengan binatang, kal an'am, mathaluhum kamatsalil ladzi yan'iqu bihi la yasma'u. Jadi seperti binatang yang kalau dipanggil dia tidak mendengar, la yasma'u illa nida. Jadi binatang ini dia tidak mendengar kecuali panggilan itu sendiri. Sementara dia tidak paham apa maksud daripada panggilan itu. Summum bukmun uyun fahum la ya'qilun. Nah, jadi yang menyebabkan seseorang paham apa yang dia lihat, paham apa yang didengar, itu sebenarnya karena persoalan hatinya. Jadi hatinya yang paham, maka dia bisa memaknai dan memahami apa yang dia lihat dan apa yang dia ada. Tapi ketika hatinya ini tidak berfungsi, maka yang dia lihat itu dia bisa saja tidak memaknainya. Jadi dia melihat memang seperti ya orang gila melihat, dia melihat tapi dia tidak tahu maknanya dan maksudnya apa. Nah, binatang itu melihat. Jadi binatang itu tahu dia bahwa di sini ada makhluk, ada kerumunan manusia seperti ini, tapi dia tidak mampu memaknai kerumunan ini kerumunan apa. Tidak paham dia, tapi dia tahu di masjid ini ada manusia, ada, dan mungkin pun dia tidak tahu kalau ini namanya manusia, tapi dia melihat dan dia mendengar suara mobil, dia dengar itu suara manusia berbicara, tapi satu pun tidak mereka paham. Ya? Nah, sehingga binatang ini dia baru paham kalau kita dekati itu binatang, lalu kemudian kita pukuli dia. Diajari pun susah, dan dia tidak bisa berbahasa dan dia tidak bisa berkata-kata. Jadinya binatang. Kenapa? La ya'qilun kata Allah. Fahum la ya'qilun, karena mereka tidak mau menggunakan akal. Nah, sama dengan ayat di belakang, mereka ini diserupakan dengan binatang karena mengapa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka ini punya hati tapi tidak mau menggunakan hati tersebut.
Nah, jadi ini problemnya. Jadi ini yang Allah maksudkan di sini, qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Jadi bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya Allah mengambil pendengaran kalian? Jadi dengar tetap dengar. Jadi bukan kemudian menjadi tuli, tidak, menjadi peka, tidak. Dia bisa mendengar. Tapi dia tidak paham apa yang didengar. Ya, tidak paham. Dan ini hukuman yang paling berat sebenarnya dibandingkan dengan hukuman fisik. Kalau sekiranya dibutakan aja langsung, lalu kemudian ketika azan berkumandang dan dia tidak bisa mendengar karena memang sudah tuli betul, ini mending ini. Dibandingkan dengan dia mendengar azan tapi dia tidak bisa memaknai azan itu. Hanaji maknai azan. Dia dengar azan, tapi dia tidak paham suara apa gerangan itu. Jadi dia dengar Allahu Akbar, Allah, dia dengar. Tapi dia tidak tergerak untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak bisa memaknai azan itu. Maksudnya yang clear, yang ke-clearnya maksudnya. Nah, sama juga dengan melihat. Dia melihat orang pergi ke masjid, dia lihat. Tapi dia tidak bisa memaknai orang pergi ke masjid. Persis seperti tak lewat ke lemau. Lemau urung jauh masjid. Iu mendai je peh nempom eh. Hojak dengkunyo hanam laulai je. Bodrai merot ke je. Dia tidak bisa memahami orang sudah pakai baju yang bersih, tidak bisa paham dia. Ini kemana ini orang? Orang menghidupkan kendaraannya, pergi. Dia tidak bisa memahami itu. Dia melihat dan dia mendengar semua itu. Nah, itu maksudnya Allah sebutkan. Dan ini hukuman yang lebih buruk. Dan tidak ada hukuman yang lebih buruk daripada ini, para hadirin berbahagia. Dan terakhir Allah katakan, wa khatama ala qulubikum. Dan Allah tutup itu hati. Nah, kalau ini telinga tidak bisa mendengar kebaikan dan kebenaran, mata tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, hati ditutup, selesai masalah. Maka ini orang, kalau dia kafir, maka dia tidak akan pernah beriman. Kenapa? Karena ini tidak akan pernah bisa membedakan mana baik, mana benar. Mata juga demikian, hati juga sudah ditutup. Maka tidak ada lagi harapan orang ini, dia akan baik. Dan Allah menyebutkan di sini mulai pada pendengaran disebut. Baru kemudian penglihatan, baru kemudian hati. Nah, ini karena memang ini diurutkan, karena yang paling penting itu hati, itu ditakhirkan. Gicok tabah-tabah oleh pun. Telinganya ini, dia nggak bisa mendengar kebaikan. Diharapkan matanya bisa melihat kebenaran, tapi matanya pun tidak, karena dikatakan mata ini lebih dibandingkan dengan telinga, kan? Tapi ketika ini juga tidak, dan terakhir ada hati. Nah, hati juga tidak bisa paham, selesai masalah sudah. Alaibohnya. Dan tidak ada kita katakan hukuman yang lebih buruk daripada hukuman ini. Nah, inilah yang di belakang itu, ya, kalau boleh kita kaitkan, Allah sebutkan falamma nasu ma dzukiru bih, dan sebelumnya Allah katakan apa? Disebutkan sebelumnya falaula izja'hum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Nah, jadi ada orang-orang yang ketika diberi hukuman dia tidak paham, tidak ngerti bahwa ini adalah hukuman. Dan kita berulang kali mengatakan bahwa hukuman itu tidak harus dalam bentuk fisik. Hukuman itu tidak harus turun misalnya katakan azab dari langit, guntur, halilintar atau apalah, bumi terbelah, langit runtuh. Tidak harus seperti itu. Hukuman tidak harus seperti itu. Orang yang beriman, di sana ada kalimat dalam Al-Quran, perhatikan ini. Di sebelum ini sudah kita baca ini. Cerita ketika Nabi Allah Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke Palestin. Nah, ketika mereka mengatakan tidak mau, nah di sana ada dua orang. Wa qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim udkhulu 'alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Allah mengatakan ada dua orang. Nah, dua orang ini murid Musa ini. Murid Nabi Allah Musa. Salah satunya Yusha' bin Nun. Satu dikatakan Kalif bin Yufana. Nah, apa kata kedua orang ini? Allah sebutkan alladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim. Orang yang takut nikmat Allah ke atas mereka. Nah, jadi ada orang, kan sering saya sampaikan ini, ada orang dia diberi uang, dapat duit, dia takut. Jadi ada orang diberi kenikmatan takut. Nah, dan bandingkan dengan orang ini, diberi kesusahan tidak bergeming. Ketika diberi kesusahan, kesempitan hidup, sakit dan segala macam, tidak bergeming, maka Allah tukar itu, Allah rubah. Diberi kelapangan hidup, diberi uang yang banyak, diberi keturunan yang banyak. Kalau yang susah-susah saja dia tidak bergeming, apalagi yang senang-senang.
Tapi sebaliknya, ada orang jangankan diberi susah, senang saja dia susah. Apalagi diberi susah gitu kan. Jadi diberi kesenangan hidup, dia susah. Susah dalamnya, dia khawatir, dia takut. Jangan-jangan ini adalah hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang juga yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa sahabat dahulu, sebahagian mereka ketika lama tak sakit, mereka susah hati. Ketika lama tanpa ada masalah apa-apa, baik dalam rumah tangganya maupun dalam kesehariannya, mereka jadi gundah, jadi susah hati. Kok kita tidak ada masalah apa-apa ini? Kitanya kalau lepas tenang demi hana masalah. Dan mereka justru susah ketika mereka tidak dapat masalah. Karena mereka khawatir jangan-jangan kelapangan hidup yang selama ini mereka nikmati, justru itu bentuk istidraj. Allah mulai meninggalkan mereka. Hana getegur le urungnya. Ya, jadi ini para hadirin yang berbahagia. Nah, kenapa demikian? Persoalannya karena walakin qasad qulubuhum. Jadi karena persoalan hati. Jadi kalau hati ini sudah dimatikan, sudah. Jadi jangankan yang lapang, yang sempit juga, ya, jangankan yang non fisik, yang fisik saja dia tidak paham, kan? Apalagi yang non fisik. Dan maka kita katakan inilah hukuman yang paling buruk, dan tidak ada hukuman yang lebih buruk daripada ini. Karena kalau ini sudah disempat, sudah ditutup, mata juga demikian, hati demikian, maka selesai, sudah kebaikan daripada orang ini. Jadi tidak ada lagi harapan bahwa orang ini akan baik.